Halo adik-adik semua, adik-adik tahu nggak sih apa itu sagu? Penasaran nggak sih sagu itu untuk apa sih kegunaannya? Kalau adik-adik mau tahu, yuk kita sama-sama melihat pembahasan dari Bapak Slamet berikut ini. Selamat pagi Mbak Mutiara. Oke, Bapak ini kita akan berbicara tentang sagu ya Pak. Jadi pasti adik-adik di rumah ini penasaran sebenarnya sagu itu apa sih Pak? Baik, kalau mungkin memang kalau orang kota atau di Jawa mungkin jarang mendengar sagu ya, karena sagu ini banyak ditanam di Riau, kemudian di Maluku, Papua, kurang lebih seperti itu. Pohonnya seperti pohon kelapa, mirip bukan, jadi golongannya juga golongan palmai ya. Jadi golongan sagu ini, kalau kelapa kan diambil buahnya, tapi kalau sagu itu diambil batangnya. Jadi batangnya nanti dari batang itu di dalam dari batang, dari empulurnya itu dibuat menjadi pati sagu, kurang lebih seperti itu Mbak Mutiara. Oh gitu, berarti ini dari pohon ya Pak, terus dari Pohon. batangnya diambil Hmm. baru diolah kembali. Oke, Hmm. baik. Sebenarnya ada nggak sih Pak jenis-jenis sagu gitu Pak? Di Papua itu lebih dari 200, bahkan kalau Profesor Bintoro itu mengatakan lebih dari 260 jenis gitu. Banyak sekali. Dan akan tetapi kan sebetulnya tidak semua mungkin harus dimanfaatkan untuk, kalau kita membuat kebun sagu kan harus dipilih sagu yang dapat menghasilkan padi yang besar kan gitu. Jadi kalau di Papua masih hutan sagu, Mbak. Tapi kalau di Rio, di Kampar sana itu sudah dalam bentuk kebun sagu. Gitu. Jadi yang perlu diketahui adik-adik bahwa sagu ini 50% populasi dunia itu ada di Indonesia gitu. Dan Anda bayangkan bahwa ini sebetulnya sebagai sumber karbohidrat yang sangat potensial yang sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal gitu. Jadi kan kita kalau karbo gitu, anak-anak muda kan sekarang bilangnya karbo. Jadi karbo itu selalu nasi, nasi, nasi. Padahal karbo tidak harus nasi. Bisa dari sagu, bisa dari umbi-umbian. Kalau dari tanaman perkebunan gitu bisa dari sukun katakanlah. Kan itu juga sumber karbohidrat ya. Nah sagu ini adalah salah satunya yang mestinya bisa dimanfaatkan secara optimal ke depannya. Karena dia lebih tahan terhadap climate change gitu ya. Dan sekali nanam nanti ada anakan 12 di mana setiap tahun bisa panen satu-satu setiap rumpun itu. Dan menurut Profesor Bintoro, saya bukan orang agronomi, jadi menurut teman-teman di agronomi, jadi produksi karbohidrat per hektar per tahun dari sagu ini yang paling produktif menurut informasinya seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Mutiara. Oh, jadi ini informasi baru ya kalau sagu ini ternyata ada 260 jenis sebanyak. Lebih dari segitu katanya, ya. Oh, alah. Gitu ya. Oh ya, tadi kan Bapak bilang kalau sagu ini termasuk sumber karbohidrat yang bisa sekali menggantikan nasi ya. Jadi Hmm. olahan seperti apa nih Pak yang bagus dari sagu ini? Jadi sebetulnya sagu saat ini sudah dikonsumsi ya Mbak Mutiara di Papua maupun di Maluku sana sebagai pangan pokok. Tapi memang tergeser dengan nasi. Di sana itu ada namanya papeda namanya. Papeda itu konsumsinya kayak lem memang, dibuatnya kayak lem gitu, makannya dengan sup ikan gitu. Kalau saya sih termasuk kalau lagi pergi ke daerah timur menyempatkan lah makan itu enak kalau menurut saya sih. Gitu. Jadi tapi itu kan mungkin selain orang Maluku, orang Papua tidak nyaman, mungkin kayak lem gitu. Makannya dengan mungkin nggak nyaman. Oleh karena itu sebetulnya saat ini produk turunan dari pati sagu itu kalau di Cirebon gitu jadi kerupuk, jadi bihun, bahkan bisa dibuat juga kayak mutiara sagu itu kan ada itu. Sagu mutiara apa mutiara sagu? Sagu mutiara kayaknya. Sagu mutiara. Sagu mutiara. Kemudian saya sendiri
sudah pernah meneliti bisa juga dibentuk dalam bentuk butiran beras, dimakan kayak nasi juga bisa gitu. Jadi untuk mie juga bisa, untuk bihun juga bisa. Jadi sebetulnya produk turunannya banyak banget. Hmm. Wah, lah, Gitu. ini benar-benar informasi tambahan sih, karena saya cuma taunya dijadiin papeda doang, Pak. Ya, ya kalau kita lihat di itu ya jadi papeda. Kalau dilihat di kita ke googling itu munculnya papeda lah sagu. Betul. Oh iya, Gitu. Pak. Sagu Hmm. ini mungkin khasiatnya apa aja sih, Pak? Ya sebetulnya kalau kita bicara sagu itu kan saat ini yang dikonsumsi itu ada sagu merah dan sagu putih, Mbak. Nah, yang sagu merah ini kayaknya yang mungkin banyak yang diteliti yang mungkin lebih sehat ya. Yang sagu putih ya biasa sebagai sumber karbohidrat saja sih, Mbak. Jadi intinya kalau menurut saya eh, kalau kita terkait kesehatannya, kalau kita makannya itu macam-macam gitu, kita konsumsi kita itu macam-macam, tidak hanya semacam, kita akan hidup lebih sehat. Gitu. Jadi kalau kita makan karbohidrat, tidak hanya nasi aja, kita kadang makan nasi, kadang makan pisang, kadang makan sagu, kadang makan singkong, kadang makan apa, itu akan lebih sehat dibandingkan kita hanya makan satu komoditas saja gitu. Itu dari perspektif itu bahwa sagu ini merupakan salah satu komoditas yang akan bermanfaat. Mungkin Mbak Mutiara pernah dengar diversifikasi pangan ya. Itu untuk menguatkan diversifikasi pangan dan nanti ketahanan pangan Indonesia juga akan kuat jika kita dapat mengoptimalkan sagu ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Oh iya, Pak. Tadi saya mau elaborate dikit. Kan Hmm. sagu itu biasa ditanamnya di sekitar Papua, terus juga ada di Riau. Itu ada tergantung tanahnya nggak sih, Pak? Bisa ditanam? Enggak, di Bogor juga ada, tapi jenisnya lain. Di Bogor itu namanya pakai sagu aren ya, Pak, pohon aren. Tapi Anda mungkin tahu kalau makan puasa makan kolang-kaling. Nah, Ya. itu pohon itu juga bisa diambil patinya, tapi itu juga jenis sagu juga, namanya sagu aren. Di Bogor ada, Mbak. Jadi di Sukabumi, Bogor, dan tapi yang beda dengan sagu yang di apa namanya di Papua atau di Rio. Nah, intinya sebetulnya ini apa eh, lebih fleksibel sagu ini. Tadi saya bilang di daerah yang berawa-rawa bisa tumbuh di lahan yang tidak apa seperti ladang juga bisa tumbuh. Jadi kalau menurut saya ini lebih fleksibel sebetulnya. Cuman memang di Papua itu Papua Maluku itu ada hutan sagu di sana kebetulan. Kebetulan hutan sagu saat ini juga katanya juga sudah mulai beberapa tempat di Sorong sana dirubah dari hutan sagu menjadi kebun sagu gitu ya. Sehingga bisa dimanfaatkan, Mbak. Persoalannya kalau lewat 12 tahun nggak dipanen, nanti jadi kayu. Jadi nggak bisa, ya jadi kayu aja gitu. Jadi oleh karena itu memang kalau menurut saya biar kita nggak selalu menjerit kalau beras susah gitu ya, kita saatnya memang kita melakukan mengkonsumsi pangan itu aneka ragam. Nah, disinilah perkebunan itu sumbangsihnya salah satunya sagu gitu. Tidak hanya sagu perkebunan yang bisa disumbangsikan oleh perkebunan, sagu, kemudian apa namanya sukun itu kan tanaman perkebunan juga. Gitu Mbak Mutiara. Oke, jadi Bapak sendiri merekomendasikan nggak sih, Pak, sagu ini untuk mengganti nasi sebagai makanan sehari-hari? Bukan, jadi gini, jadi ceritanya, jadi kalau istilahnya menggantikan itu apa namanya, nanti daya tolaknya tinggi gitu. Jadi kita hidup itu kan pilihan ya, milih ke utara, ke selatan, milih baik atau buruk, itu pilihan. Jadi yang terpenting adalah memberikan pilihan sagu dalam bentuk yang gampang mengolahnya kan. Kalau Mbak Mutiara dikasih tepung sagu suruh makan gimana? Jadi lem, nggak makan lah gitu loh. Jadi harus disajikan dalam bentuk yang mudah diolah dalam bentuk bihun. Kalau bihun sagu kan kita bisa mengolah dalam bentuk tadi sagu mutiara. Kan bisa diolah dalam bentuk beras sagu misalnya. Bisa diolah gampang gitu. Jadi itu yang PR-nya. Jadi tidak hanya cukup di kebun, Mbak. Jadi perkebunan itu akan hidup jika didukung oleh agroindustrinya, kan? Ya kan kalau nggak diolah nggak jadi apa-apa, Mbak.
Bener kan? Bener, Pak. Misalkan gula, Mm, kebun gula bukan? mm. Kebun tebu bukan? Tebu, Kalau nggak ada pabriknya, mau dijual kemana tebunya? Sama ini sagu ini gitu loh. Jadi sebetulnya bagaimana kalau kita bicara eh, bicara dalam konteks perkebunan ini, kita juga harus masuk lebih ke hilir lagi gitu, supaya narik. Kalau kita bicara perkebunan as it is, kemudian ya kalau produksi terus apa yang terima? Ya kayak saat ini kan di Papua itu pakai tradisional gitu, ya nggak jalan gitu. Harus ya artinya harus dimudahkan, jadi pengelolaan lebih produktif, lebih efisien, kurang lebih seperti itu, Pak. Udah. Oke, baik Bapak. Informasinya sudah saya terima dengan baik, udah saya record juga. Terima kasih banyak ya Pak, udah menyempatkan waktunya. Sama Maaf juga mengganggu, agak repotin emang kemarin kacang Amazon itu. nggak ngerti sih soalnya. Kalau nggak ngerti daripada ngawur Mm-mm. apa namanya apa karena saat ini saya jujur aja baik lebih concern ke karbohidrat ya Mbak. Hmm. Di saya penelitian saya juga di situ dan kalau sebenarnya kacang es umum itu bisa aja sebagai kalau kita bicara macam-macamnya udah pusing ya, kita harus cari browsing. Tapi browsing kan kadang-kadang bisa salah. Intinya adalah jadi kalau dalam pangan itu Anda perlu karbo, Anda perlu protein kan. Nah, protein notabene bisa diambil dari sumber kacang-kacangan, bisa juga dari apa namanya dari hewan kan gitu. Nah, kalau kacang-kacangan ya tadi yang salah satunya ya yang paling populer kedelai, kacang tanah, kacang dan kacang lainnya gitu. Kurang lebih gitu sih, Mbak. Oke, baik Bapak. Segitu aja pertanyaannya karena ini Baik. juga buat buku anak kecil sebenarnya Bapak. Ini Oh, buat tugas oke. akhir. Jadi hasil wawancaranya nanti akan dibukukan.